Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, tetap bersemangat dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang ajaib, yang selalu mengasihi dan melindungi kami. Terima kasih kami boleh bangun kembali di pagi ini dengan kekuatan baru dan berkat-berkat baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab 1 Samuel 15 ayat yang kedua. Tertulis demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Saudara yang dikasih Tuhan, di sebuah wilayah yang mayoritas penduduknya bukan orang percaya, berdiri sebuah gereja dan juga institusi pendidikan untuk orang-orang belajar Alkitab. Banyak orang yang heran, mengapa bangunan itu bisa berdiri di sana? Padahal mayoritas masyarakatnya pasti akan menolak. Kisah berdirinya bangunan gereja dan juga bangunan institusi itu tidak lepas dari intervensi kuasa tangan Allah yang melawan orang-orang yang menentang pendirian bangunan itu. Dalam sejarah pembangunan bangunan gereja itu, ada banyak orang yang tidak suka dan menentang. Tapi satu demi satu orang-orang yang menentang itu mengalami sakit dan bahkan meninggal. Masyarakat yang lain mengalami ketakutan dan justru mendorong supaya gereja itu dibangun. Begitu juga institusi pendidikan Alkitab itu. Tuhan tidak pernah tinggal diam terhadap orang-orang yang menentang rencananya. Ada bahaya dari menentang rencana Tuhan. Kalau Tuhan sudah merencanakan sesuatu untuk terjadi dan kita menentang hal itu, maka kita memposisikan diri kita di dalam bahaya, murka, dan penghukuman Tuhan, terlebih kalau kita tidak bertobat. Dalam 1 Samuel 15 ayat 2 ini tertulis, beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Perintah Tuhan ini disampaikan kepada Saul untuk memusnahkan orang-orang Amalek. Mengapa demikian, saudara? Kelihatannya Tuhan begitu kejam. Penyebabnya adalah karena bangsa Amalek tidak bertobat dari kesalahan mereka dan karena pelanggaran yang telah mereka lakukan di saat orang-orang Israel keluar dari Mesir. Tercatat dalam Ulangan 25 ayat 17-18 bagaimana orang-orang Amalek menyerang bangsa Israel di bagian belakang barisan yang sedang kelelahan dan yang dalam kondisi lemah. Mereka ingin menggagalkan rencana Tuhan yang hendak membawa Israel keluar dari Mesir. Apa yang mereka lakukan adalah bentuk penentangan terhadap rencana Tuhan, dan hal itu tidak disukai oleh Tuhan. Apa yang menjadi pesan buat kita, saudara? Firman Tuhan berbicara kepada kita agar kita jangan menghalangi rencana Tuhan, baik dalam kehidupan kita maupun dalam hidup orang lain. Kalau Tuhan punya rencana atas seseorang agar orang itu keluar dari dosa-dosanya, meninggalkan cara hidupnya yang lama, jangan kita menahan dia dan berusaha membuatnya tetap hidup dalam dosa. Hal ini membuat kita dalam posisi bahaya akan terkena murka dan penghukuman dari Tuhan. Begitu juga terhadap diri kita, saudara. Kalau Tuhan sudah menetapkan rencana dan panggilannya atas kita, jangan kita tolak dan menentang itu, agar kita tetap ada dalam kebaikan dan keberkatan dari Tuhan.
Yunus pernah hendak menentang rencana dan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Ketika Tuhan menyuruhnya pergi ke Niniwe, Yunus menentang rencana Tuhan itu atas dirinya. Dia malah pergi ke Tarsis. Di tengah perjalanannya dalam pelayaran di laut, ada ombak dan badai besar yang melanda kapal yang ditumpanginya. Yunus membahayakan dirinya karena ia menentang rencana Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah saat ini kita berada dalam posisi di mana kita sedang menentang rencana Tuhan dalam kehidupan kita pribadi atau dalam kehidupan orang lain? Kita sedang menghalang-halangi pekerjaan Tuhan karena kita tidak suka dengan rencana Tuhan itu. Mari jangan halangi rencana Tuhan. Jangan hambat panggilan Tuhan, baik dalam diri orang lain maupun dalam diri kita, supaya kita senantiasa ada dalam sukacita, damai sejahtera, dan keberkatan yang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang mengajar kami dan mengingatkan kami bahwa tidak sepantasnya kami menghalang-halangi rencana dan panggilan Tuhan atas diri kami maupun juga atas orang lain. Ampuni kami kalau selama ini kami tanpa sadar hendak menghalangi, menghambat atau menghancurkan rencana-Mu atas kehidupan seseorang maupun atas kehidupan kami secara pribadi. Tolong kami Tuhan untuk mengerti akan rencana-Mu dan berjalan berpadanan dengan panggilan-Mu atas kami. Tidak menghalangi, tapi setuju dan sejalan dengan rencana serta kehendak-Mu atas kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, agar kami berhasil dan berkemenangan dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan serta mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.